Anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi 3 dan Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi, Haji Enang Sahri Lukmansyah, dirinya tidak setuju Stadion Sangkuriang yang akan direvitalisasi rumput dan drainase menggunakan anggaran APBD sebesar 7 miliar 500 juta rupiah. Enang telah mengusulkan pada saat rapat komisi, karena ini merupakan 21 program Wali Kota Cimahi, pembangunan Stadion Sangkuriang menggunakan anggaran APBD. Karena untuk mengurangi kekecewaan masyarakat batalnya Stadion Sangkuriang menggunakan anggaran bantuan provinsi. Jadi anggaran 7 miliar 500 juta rupiah itu, paling tidaknya bagian luar atau benteng terlebih dahulu yang diperbaiki, dicat sedemikian rupa agar Stadion Sangkuriang bukan menjadi aura yang negatif. Karena sepengetahuan Enang, bahwa pihak Pemkot akan membangun bagian dalamnya saja yaitu rumputnya berstandar FIFA. Enang juga bertanya, bila hanya rumputnya saja yang direhab, nanti siapa yang akan melakukan pemeliharaannya, atau sampai drainase dan sebagainya. Jadi kata Enang dikhawatirkan akan banyak orang yang keluar masuk, akhirnya merusak rumput yang sudah dibangun tersebut. Karena rumput sintetis, kata Enang jauh lebih rumit pemeliharaannya daripada dengan rumput biasa, yang disayangkan oleh Enang ketika rumput sintetis tersebut terpasang, akan rusak. Sebab pada saat dipakai oleh orang yang sembarangan, maka rumput sintetis tersebut tidak akan lama terpakainya. Maka kita mengusulkan, dan saya berinisiasi pada saat rapat komisi itu meminta, dan di ruang rapat wali kota, bahwa karena ini adalah program 21 program wali kota, kalau tidak salah itu nomor 19 tentang sarana prasarana olahraga termasuk revitalisasi Sangkuriang, maka karena tidak terlaksana dan masa akhir jabatan sudah selesai di bulan Oktober 2022 ini, maka saya minta menyisihkan dari APBD Cimahi, ya, menyisihkan dari APBD Cimahi, dan itu didapatkan 5 miliar dari sisi-sisihan itu. Nah, dari situlah kita akan mencoba paling tidaknya mengurangi rasa kekecewaan masyarakat Cimahi tentang Stadion Sangkuriang. Bergulir, dan itu sudah dimasukkan, sudah disahkan ada 7,5 miliar. Nah, adapun karena niatannya adalah mengurangi rasa kekecewaan masyarakat, karena menghapus kekecewaan nggak mungkin. Dari 273 hanya dengan 7,5 miliar, buat apa sih? Nah, kita ingin berinisiasi tadinya bahwa yang 7,5 miliar itu paling tidaknya benteng itu dibereskan, ya, dibuatlah ya muka muntama dibedakan lah, ya, diberikan cahaya aura. Stadion Sangkuriang itu bukan tempat hal yang negatif. Itu dulu. Jadi dari mukanya dulu baru dilakukan sudah dibenteng, dipupur sedikit, dicat dan sebagainya, cukup saya kira. Nah, tapi saya dengar itu, saya nanti belum konfirmasi nih ke Pak Kepala Dinas Purparporanya, bahwa 7,5 itu hanya untuk lapangan dalam saja dengan standar pipa. Saya bertanya sekarang, siapa yang akan memainkan, lalu bagaimana pemeliharaannya dengan kondisi hanya seukur lapangan 7,5 miliar, atau katakan sampai drainase dan sebagainya, nggak akan cukup, ya. Jadi tanggung sifatnya nanti. Bahkan nanti ada orang keluar masuk di situ pakai lapangan itu nggak akan lama. Lapangan sintetis itu perawatan jauh lebih sulit dibandingkan dengan rumput biasa. Lapangan sintetis itu dasarnya harus kuat, harus bagus, ya. Pemasangan juga harus benar pada saat dipakai. Namun hal itu dibantah oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Cimahi Budi Raharja. Berdasarkan keterangan dari Budi, berdasarkan diskusi dengan tim teknis dari pihak PUPR, semula memang
Namanya rehabilitasi, untuk memperbaiki yang rusak-rusak saja, tapi atas saran dari Dinas PU, bahwa, karena pemerintah juga sedang mengajukan lagi bantuan dari pusat, dan bila pembangunan tersebut tahun ini dilakukan, tiba-tiba bantuan dari pusat bersamaan turunnya, lalu dibongkar lagi, itu juga hal yang mubazir. Karena atas bantuan saran dari tim teknis PU, untuk tahun ini, menurut Budi, revitalisasi Stadion Sangkuriang, dengan mengacu DID atau Master Plan 2018, melihat atau mengerjakan apa yang ketika akan dibangun, tidak akan dibongkar lagi. Jadi dari hasil perundingan tersebut, Disbud Parpora diarahkan oleh pihak tim teknis PUPR, ke pembangunan lapangan. Dengan pertimbangan, manakala direvitalisasi secara keseluruhan, jadi tidak akan dibongkar lagi si lapangannya. Yang dikhawatirkan oleh Budi, bila benteng-bentengnya yang diperbaiki dulu, bila bantuan pusat turun dan direvitalisasi secara keseluruhan, sudah pasti benteng akan dibongkar kembali dan pekerjaan yang mubazir. Sedangkan terkait keamanan untuk lapangan yang sudah dibangun, menurut Budi pihaknya juga sudah memikirkan secara matang, bahwa pintu-pintu yang rusak, dan pagar yang rusak juga akan diperbaiki. Terkait dengan revitalisasi Stadion Sangkuriang tahun 2022 ini yang dibiayai dari APBD, perlu saya luruskan bahwa pagunya adalah 7,5 miliar. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan tim bantuan teknis PU, semula memang namanya kami rehabilitasi, artinya memperbaiki yang rusak-rusak. Tapi atas saran dari Dinas PU, bahwa kan kita ini sedang mengajukan lagi bantuan dari pemerintah pusat. Nah, seandainya rehab itu dilakukan tahun ini, perbaikan itu menghabiskan dana 7,5 miliar, terus kita mendapatkan bantuan dari pusat misalnya dibongkar lagi, nah itu jadi percuma kan, jadi mubazir. Nah, jadi atas saran dari tim bantuan teknis PU, bahwa kami untuk tahun ini namanya tetap revitalisasi Stadion Sangkuriang dengan mengacu kepada DED atau Master Plan di 2018 gitu ya, melihat atau mengerjakan apa yang kira-kira pada saat ketika akan dibangun penuh ini tidak akan dibongkar lagi, tidak mubazir. Nah, jadi diarahkanlah kepada khusus kepada lapangan dengan pertimbangan manakala direvitalisasi secara keseluruhan ini tidak akan tidak dibongkar lagi gitu loh, si lapangan ini. Jadi kalau misalnya tadi benteng-benteng diperbaiki, kemungkinan kalau misalnya dibangun atau direvitalisasi dengan bantuan pusat, ini tentunya akan dibongkar lagi kan. Nah, jadi itu akan dari aspek ketika lapangan sudah bagus, lapang dan drainase, tentunya perlu pengamanan aset. Bagja Sukmana, reporter Salza TV, melaporkan dari Cimahi. Perbaiki tertutup, dan rencana juga akan membuat pagar supaya pagar pengaman supaya masyarakat ataupun siapapun tidak bisa masuk ke lapangan.